Selamat datang di kelas Tanya Domenesia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Erdi. Kali ini saya yang akan membantu kelas Tanya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali join ya. Jadi kelas Tanya itu merupakan webinar setiap bulannya yang diadakan oleh Domenesia dengan tujuan untuk membantu teman-teman meningkatkan kompetensi di dunia online. Melalui kelas Tanya, teman-teman bisa belajar langsung dari praktisi berpengalaman di berbagai bidang dengan beragam topik. Nah, topik kelas tanya kali ini dengan judul Introduction to UI, UX Design, and WordPress Web Design. Kelas tanya kali ini berkolaborasi dengan Domain.cloud, salah satu ekstensi domain yang paling banyak dibeli. Oke, di sini telah hadir Mas Rio Burhan. Beliau merupakan Creative Director di FAB Indonesia dengan pengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang desain. Halo Mas Rio, mungkin bisa nyalain kameranya Mas. Halo teman-teman, selamat malam. Halo Halo Mas Mas Rio, Ardi. gimana kabarnya Mas? Ya, Alhamdulillah baik. Di mana Mas Ardi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Kita langsung aja ya teman-teman, mungkin saya serahkan ke Mas Rio untuk pemaparan materi mengenai kelas tanya kali ini. Mungkin silakan kepada Mas Rio. Ya. Oke, jadi ini cukup menarik. Terima kasih sebelumnya buat Domenesia udah apa namanya udah undang saya di sini gitu, invite untuk sharing tentang UI UX design. Ini sebenarnya topik yang cukup menarik buat saya dan selalu passionate ketika ngebahas ini gitu ya. Jadi ini suatu hal yang apa namanya menarik teman-teman buat kita gali sama-sama, apalagi sekarang ini kebutuhan untuk digital itu produk digital semakin banyak. Jadi menurut saya cukup penting juga ketika kita bisa memahami gitu bagaimana tentang UI UX design gitu ya. Oke, jadi kita langsung akan kita bahas materinya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi apa yang kita bahas malam ini itu kaitannya nanti ada beberapa. Jadi kita lihat nanti gimana apa itu UI UX design gitu ya. Terus kemudian apakah desain itu penting sebenarnya gitu. Dan bagaimana prinsip dasar desain, desain yang baik gitu. Kemudian penerapannya kayak gimana sih setelah kita tahu gitu ya. Prinsipnya seperti apa, penerapannya kayak gimana. Terus kemudian eh, nanti ada web builders. Ya, kita ngebahas sedikit web builders. Ini salah satu eh, core tools untuk di mana kita ngebangun front end nantinya gitu. Terus nanti juga ada tips dan tricks, terus implementasi desain di WordPress dan kemudian coba kita nanti ngelihat case study-nya ya seperti apa gitu. Oke. Yang pertama mungkin kita kenalan dulu gitu ya. Nama saya Rio Burhan gitu. Eh, saya bekerja sebagai Teknologi Creative Director di FAB Indonesia. Terus kemudian juga saya founder dari apa namanya sebuah platform digital namanya Wellspace. Kemudian saya sebenarnya mulai desain itu di 2004 gitu ya. Ini nggak salah tulis, nggak typo. Memang awalnya di 2004, jadi waktu itu saya masih kuliah dan mulai ngedesain di dulu desain majalah gitu ya, majalah. Nah, kemudian akhirnya tapi benar-benar terjun di industri desain secara profesional gitu. Kalau dulu kan waktu kuliah eh, kadang sebagai apa namanya macam-macam lah kita ngerjain ngebantuin sana sini project macam-macam. Akhirnya di 2000 2010 saya mulai benar-benar terjun sebagai profesional designer gitu ya. Nah, kegiatan saya sehari-hari itu sebenarnya berkantor. Selain berkantor itu saya sebagai eh, organizer gitu, salah satu organizer dari WordPress Meetup Jakarta, gitu ya. Terus hobi saya musik, dengerin musik lebih tepatnya, bukan main musik. Terus fotografi, gitu. Sama seperti musik, dulu saya suka ngulik musik, tapi sama juga fotografi. Kalau sekarang hanya penyuka aja, gitu ya. Apa namanya penikmat fotografi. Kemudian, nah ini yang agak beda. Saya hobi ngulik gitu, jadi ngulik sesuatu, tools atau apa, saya juga senang mengerjakan sesuatu gitu ya, mengkreasikan sesuatu. Nah, eh, selain itu, saya juga sebenarnya di pekerjaan saya banyak terlibat di beberapa project gitu ya.
Beberapa di antaranya ini mungkin ada teman-teman yang udah agak familiar, tapi juga ada beberapa yang agak asing gitu ya. Jadi ini beberapa project yang telah saya kerjakan dan ada beberapa yang masih dipegang gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Ya, jadi apa itu UI UX design gitu ya? Apakah itu graphic design? Apakah itu web design? Apakah itu branding gitu? Jadi banyak yang apa namanya simpang siur tentang UI UX design gitu ya. Banyak nganggap juga saya pernah ngelihat bahkan di beberapa forum di luar negeri itu nggak menganggap bahwa UI UX itu part of graphic design gitu. Jadi mungkin kita ngejelasin sedikit. Jadi UI UX design, UI design lebih tepatnya ya. UI design itu adalah sebenarnya nggak jauh beda dari graphic design. Jadi sama-sama fokus di visual. Jadi development visual, tapi juga itu sebenarnya part of branding gitu. Kenapa part of branding? Karena nanti nilai-nilai value dari branding, suatu branding apa namanya entitas itu diterapkan di ketika kita mulai development desain itu sendiri gitu. Jadi misalkan mulai ada warna di situ harus sesuai dengan brandingnya. Terus apa yang ditampilkan secara visual mulai dari foto dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak jauh beda apa namanya antara UI dengan graphic design. Tapi bedanya adalah graphic design itu dia fokus di eh, print umumnya, print dan sekarang digital, mulai beralih ke digital kayak sosmed dan lain-lain ya. Nah, kayak banner, banner website itu juga sebenarnya part of graphic design gitu. Nah, kalau UI design ini fokus di produk digital gitu. Kayak semacam website ataupun aplikasi gitu. Nah, untuk UI dan UX sendiri sebenarnya ini bukanlah hal yang sama. Jadi ini hal yang berbeda sebenarnya gitu ya. Satu user interface, satu user experience gitu. Nah, kayak apa sih gitu? Coba kita berdalam lagi. Eh, nah, pertama kita bahas UX design gitu ya. Jadi UX design itu sendiri sebenarnya perancangan suatu hal atau produk yang mengutamakan pengalaman pada pengguna gitu ya. Jadi yang diutamakan adalah pengalaman bagaimana ketika dia menggunakan suatu produk gitu. Apakah ini mudah, apakah ini apa namanya sulit gitu ya ketika diakses dan lain-lain gitu. Nah, main goal-nya ini apa? Main goal-nya adalah kenyamanan pengguna pada navigasi ataupun user journey di sebuah produk tersebut gitu. Yang akhirnya nanti kemudahan untuk menerima informasi gitu. Jadi semakin kita apa namanya menyusun suatu struktur konten dalam suatu website ataupun aplikasi. Nah, ketika orang ngerasain itu enak atau enggak gitu ya, apa namanya, eh, enak atau enggak, terus kemudian juga ini mudah digunakan atau enggak gitu, mudah dimengerti atau enggak gitu. Nah, itu sebenarnya lebih ke UX gitu, user experience design gitu. Nah, prosesnya itu apa sih yang terlibat di dalamnya? Jadi ada strategic thinking, terus kemudian juga ada analytics. Nah, strategic thinking dan analytics ini sebenarnya eh, kembali ke sebenarnya target audiens kita sendiri gitu. Jadi ketika kita misalkan apa namanya ingin menjual sebuah produk, katakanlah misalkan produk otomotif gitu. Nah, kita memang menampilkan apa yang dibutuhkan gitu ketika orang masuk ke dalam website kita atau aplikasi kita gitu. Jadi ada beberapa hal di situ ya, apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau misalkan ini sebuah produk otomotif, mereka akan ngomongin yang pertama adalah ngomongin istilahnya about us ya. Kalau di website itu sesuatu yang sebenarnya memang nggak umum karena orang masuk ke situ biasanya dia udah tahu paling nggak udah tahu apa itu brandnya gitu. Entah dia dapat dari orang lain infonya gitu atau dia dari browsing, googling dan lain-lain. Nah, ketika dia masuk ke situ, dia sebenarnya pengen tahu apa aja yang dimiliki sama si entitas ini gitu. Mulai dari produknya, produk otomotifnya, atau spare partnya dan lain-lain. Itu salah satu contoh gitu ya. Apa namanya kita menerapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh si konsumen gitu. Terus kemudian outputnya itu adalah penyusunan sitemap, eh, wireframing,
dan juga prototyping atau flow-nya. Jadi gitu, setelah kita bikin sitemap, kita bangun sitemap. Mungkin ada teman-teman yang udah familiar dengan sitemap. Ini bukan sitemap.xml ya, ini sesuatu hal yang beda gitu. Boleh nanti kalau teman-teman ada yang apa namanya pengen share, silahkan diketik 1 sampai 5 gitu. Misalkan ada yang familiar atau nggak familiar ketika saya tanyain. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut tentang hal itu ya. Jadi sitemap ini adalah struktur konten yang dimulai dari dasarnya dulu gitu. Jadi nggak ada proses designing di sini, nggak ada proses apa namanya tata letak dan lain-lain gitu. Jadi khusus hanya gambaran besar gitu. Nggak akan ada konten dan lain-lain. Jadi hanya gambaran besar. Nah, itu adalah sitemap. Nah, setelah sitemap ini, kita lihat nanti kita analisis mana yang sesuai, mana yang enggak gitu. Kemudian nanti akan masuk ke proses wireframing. Wireframing ini adalah sketsa kira-kira strukturnya akan seperti apa di dalam website nanti gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya prototyping atau flow. Ini adalah alurnya. Setelah klik ini akan masuk kemana? Setelah klik ini akan lari kemana? Ke halaman mana? Jadi gitu, akan diarahkan kemana? Kita klik ini apa yang akan terjadi gitu? Apakah muncul pop-up atau apa namanya muncul nanti notifikasi ke email dan lain-lain gitu ya? Itu namanya adalah user journey atau flow, user flow atau prototyping. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Ini salah satu produk. eh, Waktu itu saya lupa ada produk GPS gitu ya. Nah, kita di sini adalah ada main bannernya di sini yang nampilin beberapa produk-produknya. Kemudian juga kita mengenalkan siapa mereka gitu. Terus benefitnya apa nih dari mereka pakai produk-produknya si entitas ini gitu ya. Dan lain-lain. Jadi ini hanya gambaran besarnya gitu. Nah, ini sitemap. Mungkin beberapa udah ada yang sering lihat gitu ya. Tapi beberapa yang lain juga mungkin ada yang belum familiar. Jadi ini hanya struktur dasar gitu. Terus kemudian ini adalah sampel dari wireframe gitu. Jadi wireframe ini eh, balik lagi ini adalah hanya sketsa kira-kira strukturnya akan seperti apa. Apakah ini nanti hero banner ada di sini gitu ya. Ini di sini image yang lain di sini, ini penjelasan dan lain-lain gitu. Kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya hal yang cukup penting gitu ya. Karena ketika kita bekerja, misalkan apalagi bekerja sama klien ya, itu mereka kan paling nggak sebaiknya punya gambaran akan seperti apa websitenya gitu. Jadi ini proses yang sebenarnya langkah-langkah awal ketika kita bikin sitemap, terus kemudian bikin wireframe gitu ya. Ada lagi satu lagi ketika satu proses lagi ketika masuk ke mobile application atau yang lainnya, itu nanti ada user journey kayak semacam diagram gitu. Jadi dari sini akan lari kemana, masuk kemana gitu. Nah, itu tadi yang disebut flow. Nah, kita selanjutnya lihat UI UX UI design ya. Nah, UI design ini agak berbeda dari UX design. Kalau UI ini perancangan suatu hal atau produk, tapi titik beratnya itu di tampilan atau visual gitu. Nah, implementasinya adalah nanti branding masuk ke situ, masuk ke dalam interface design yang kita bikin, itu supaya terlihat baik. Kenapa baik? Supaya nanti orang lebih nangkep, dia lebih attentionnya apa namanya istilahnya kayak aware sama si brand ini gitu. Nanti kenyamanan juga ada di situ sebenarnya. Selain di UX, part UX ini kenyamanan ini akan disupport oleh tampilan UI gitu. Jadi UI yang menarik, yang enak di mata gitu ya, nggak capek ngelihatnya. Nah, eh, itu part UI gitu, user interface. Jadi proses yang ada di dalamnya adalah visual creation, composing, dan layouting. Jadi composing dan layouting ini adalah tata letak atau menerapkan sesuatu apa namanya dari mulai beberapa elemen digital, misalkan ada image, ada headings gitu ya, ada paragraf atau body text, terus kemudian ada button. Nah, itu penyusunan itu yang disebut dengan layouting atau composing.
Nah, outputnya itu berupa desain sistem nantinya gitu. Font, warna yang akan dipakai gitu, terus ada komponen-komponen, ada elemen-elemen, terus kemudian layout dari elemen-elemen visual. Jadi penyusunan dari beberapa elemen tadi kayak misalkan headings dan lain-lain. Nah, itu output dari UI gitu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bahas eh, apakah desain penting gitu ya. Desain itu sepenting apa sih gitu. Nah, sebenarnya jawabannya tergantung gitu. Dulu mungkin apa namanya ketika eh, apa namanya eksplorasi saya mungkin nggak terlalu banyak. Saya mungkin ngomong dari sisi cerita aja ya, eh, dari sisi experience. Sebenarnya nggak semua hal eh, desain itu penting untuk semua orang, sejujurnya gitu ya. Karena ini akan berpengaruh dengan target audience ataupun apa namanya tingkat beberapa faktor lah, beberapa faktor tertentu gitu. Kenapa desain itu bisa nggak penting gitu ya, gitu. Sebagai contohnya adalah misalkan di beberapa target tertentu, target audiens tertentu, itu banyak ya, beberapa target audiens itu nggak fokus di visual, di penerapan penerapan branding dan lain-lain, tapi mereka lebih fokus ke value dari suatu produk gitu loh. Jadi masalah desain dan lain-lain itu nggak terlalu penting gitu. Yang penting adalah value dari si produk ini cocok apa enggak dengan mereka gitu. Jadi ada beberapa faktor yang dinilai perlu dan nggak perlu gitu. Tapi eh, mayoritas itu sebenarnya sangat penting gitu ya. Mayoritas ini karena ini dapat membangun citra. Citra itu apa yang ingin kita tampilkan ke target audience kita gitu. Terus juga menambah value. Jadi ketika kita membangun citra kita dengan baik, tampilan dengan baik, maka itu akan menambah value kita gitu. Sebagai perusahaan ataupun sebagai kalau misalkan personal sebagai personal gitu ya. Jadi menambah value tersebut. Nah, akhirnya ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap target audience atau masyarakat luas gitu. Jadi fungsinya adalah itu. Nah, kalau untuk dari tiga ini, dengan sampel yang tadi mungkin saya share tentang beberapa target audience yang nggak terlalu peduli apa namanya dengan visual ataupun gimana implementasi brandingnya, bagian ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan gitu, gitu ya. Ini bukan masalah benar atau salah. Saya pikir nggak ada yang benar dan salah dalam masalah eh, brand marketing gitu ya. Jadi hanya menemukan kita target audiens yang tepat aja gitu. Jadi nggak semua harus desain apa namanya yang bagus, tapi nggak semua juga desain itu harus disepelekan atau dipinggirkan gitu. Ketika kita mulai mau naik levelnya lebih tinggi lagi, maka disitulah pentingnya desain gitu. Pentingnya gimana kita membangun trust gitu. Sama halnya kayak misalkan apa namanya teman-teman ikut join acara ini kelas tanya Dominesia, itu kan desainnya udah sedemikian rupa dari eh, poster promonya gitu ya, di mana di situ akan menampilkan apa namanya warnanya, coloring dari eh, kelas tanya Dominesia gitu. Terus juga ketika didesain dengan bagus, didesain dengan baik gitu, implementasi brandingnya juga baik, keterbacaannya baik, maka disitulah orang akan dengan tanpa sadar, dengan sendirinya itu percaya untuk ikut itu gitu. Gitu ya. Ketika makanya kita ngelihat ada suatu kesamaan antara website, misalkan contohnya Dominesia dengan apa yang ada di poster promonya itu sejalan. Nah, itu sebenarnya kan udah pembangunan citra yang sangat baik menurut saya, sehingga akhirnya teman-teman bisa hadir di sini gitu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, lanjut sampelnya seperti apa? Eh, ini beberapa sampel misalkan dari desain yang cukup baik menurut saya dari beberapa brand gitu ya. Yang pertama ada Adidas gitu. Secara apa namanya? Secara tampilan ini cukup sesuai dengan mereka. Gimana mereka nampilin kalau Adidas itu
colornya selalu itu kan hitam putih atau putih hitam gitu basicnya. Nah ini pun penerapan mereka juga apa namanya sesuai gitu, cukup simple tapi juga ada anak mudanya di dalamnya gitu. Terus kemudian ini Honda gitu ya, mereka nampilin beberapa achievementnya dan lain-lain. Sama ini juga Samsung gitu ya. Ini sekali lagi bukan untuk promo tapi untuk test case kita sama-sama gitu. Nah, kalau di Samsung ini juga kita ngelihat gimana clean-nya websitenya gitu. Sehingga mereka ingin menimbulkan citra bahwa produk mereka adalah bagus, elegan, dan nggak kalah dengan salah satu kompetitornya gitu ya. Kompetitor yang lain yang kita semua udah tahu yaitu Apple gitu. Yang punya desain juga cukup clean dan cukup elegan gitu ya. Oke, selanjutnya prinsip dasar desain gitu ya. Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama namanya balance. Balance ini apa? Balance ini adalah keseimbangan ketika kita membentuk suatu tampilan website gitu. Jadi misalkan di kiri ini ada image, di kanan ini perlu kita isi sesuatu gitu. Sama halnya ketika di sebelah kanan ada sesuatu, sebaiknya di sebelah kiri ini ada sesuatu gitu. Supaya tampilannya tetap balance, nggak berat terlalu berat sebelah, misalkan terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan gitu. Dan kalau bisa itu nanti kita lanjutkan selanjutnya di bawahnya dengan namanya Unity. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, setelah itu ada namanya hierarki. Hierarki ini apa? Ini adalah prioritas. Prioritas mana yang akan kita tampilkan lebih dulu gitu ya. Supaya orang matanya langsung apa namanya? Langsung tertangkap, oh di sebelah sini nih informasi yang ingin kita sampaikan gitu ya. Gitu. Jadi di sebelah sini hierarki yang paling muncul pertama kali adalah support dan animals gitu ya. Walaupun di bagian bawahnya ini ada image-image dan warna-warna yang cukup menarik, tapi orang secara otomatis akan ke atas dulu gitu, gitu ya. Jadi di bawah ini adalah deskripsinya. Karena apa? Karena eh, ilustrasinya terlalu banyak yang terjadi di sini gitu, sehingga orang dengan apa namanya dengan secara otomatis, secara natural dia akan melihat ke atas gitu, baru ke bawah. Gitu. Nah itu namanya hierarki atau prioritas. Kemudian negative space. Nah, negative space ini adalah salah satu hal yang paling banyak disukai sama desainer sebenarnya, gitu. Jadi adanya apa namanya white space gitu ya, atau kita biasanya nyebutnya white space. White space ini adalah jarak jarak antara satu elemen ke elemen lain gitu. Nah, di sini. Ini biar si target audience itu nggak terlalu lelah ketika dia ngelihat banyak elemen yang dihadirkan di website kita atau aplikasi kita. Jadi kasih jarak supaya mereka rehat gitu. Ya, matanya, bacanya gitu ya. Ini cukup penting banget ketika kita ngomongin negative space atau white space. Ini penting banget gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga itu suatu hal yang kurang bagus ya itu ketika dia terlalu banyak wasting space jadinya. Terus kemudian ada namanya kontras. Nah, ini juga salah satu hal yang penting. Kontras ini adalah kita harus menentukan mana foreground, mana background. Yang dimaksud adalah antara satu elemen dan yang lainnya itu harus kontras gitu, berseberangan. Misalkan di sini ada warna hitam, maka kita pasang warna yang terang supaya lebih terbaca gitu. Misalkan ada warna biru, background warna biru, tapi kita pasang warna hijau muda, tulisannya itu pasti akan sulit terbaca gitu loh. Jadi lebih baik kita apa namanya pasang warna yang kontras sekalian gitu. Jadi ketika backgroundnya putih atau backgroundnya terang, ada warna hitam di situ gitu untuk fontnya gitu. Atau ketika backgroundnya gelap, kita bisa pasang yang warna terang gitu. Jadi lebih terbaca gitu ya. Ya, ini bagian yang cukup penting. Dan terakhir ada Unity. Unity ini sebenarnya definisinya cukup luas. Ada grouping, ada konsistensi, ada alignment gitu ya. Jadi grouping ini adalah mungkin teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini salah satu contoh yang paling paling simpel. Jadi ketika grouping itu adalah
kita menyatukan elemen satu dengan elemen lainnya sehingga jadi satu kesatuan gitu. Kayak contohnya ini. Bagian ini kita pasti tahu bahwa bagian ini adalah satu kesatuan sama ini gitu. Kalau ngelihat ini tentu kelihatannya gampang ini mah. Ini cuman image dijadiin satu sama ini dan udah selesai gitu. Tapi enggak. Yang bikin bikin ini kelihatan banget adalah jaraknya gitu. Jadi kita mesti benar-benar strict masalah jarak gitu ya. Ketika elemen satu sama yang lainnya itu yang kita mau adalah satu kesatuan itu harus tergambar di situ gitu. Jadi banyak banyak hal ketika eh, pasang ada judul, ada apa namanya paragraf, dia inginnya satu kesatuan tapi malah jadinya jauh gitu ya, berantakan gitu. Karena nggak ada jarak. Terus konsistensi adalah penerapan ketika kita menerapin satu ada yang huruf miring, italik, maka yang lainnya juga kalau bisa ada juga gitu. Sering banget ditemuin adalah ketika satu bentuk button adalah kotak, maka di tempat lainnya berubah gitu. Nah, ini sebenarnya harus dihindari, teman-teman. Ini salah satu hal yang krusial gitu ya. Jadi ketika kita udah menentukan bahwa di website ini apa namanya bentuk buttonnya bulat, maka itu akan bulat gitu seterusnya. Jadi kira-kira gitu. Dan alignment ini adalah bentuk alignment dari misalkan eh, suatu elemen. Jadi misalkan garis ini, nah ini juga sering banyak terjadi ketika kita bikin website. Jadi harusnya ini garisnya sama semua gitu ya. Satu grid ini sama semua. Tapi kadang ada yang full width, tapi di atasnya ada cuman kontainer gitu. Harus ada yang seimbang, jangan terlalu kelihatan banget. Kalaupun berbeda, itu mungkin karena faktor tertentu gitu ya. Nggak bisa kita samaratakan. Berantakan semua gitu. Maksudnya berantakan ini ada yang full width, ada yang enggak gitu. Dan itu kita terapkan di halaman-halaman lain. Jadi sehingga si target audience kita agak bingung ya, gitu ya. Nah, terus kemudian kita bahas selanjutnya ini penerapannya gitu ya, step-stepnya. Nah, di sini dari kita nyusun ide dulu, nyusun konsep, tujuannya seperti apa gitu ya. Terus kemudian baru kita bikin sitemap-nya, pilih konten yang akan masuk gitu ya. Terus kemudian bikin gambaran kasar tadi di tampilan website. Terus ada interface desain juga akhirnya gitu. Setelah wireframe, baru kita bangun desainnya gitu. Nah, tools. Oke. Tools ini sebenarnya cukup simpel gitu ya. Ada UX. UX ini untuk tool UX sebenarnya simpel aja, cukup pakai pensil dan kertas. Nggak perlu apa namanya repot-repot sebenarnya teman-teman, karena kita cuma bikin sketsa aja seperti apa gitu. Karena itu akan membantu banget prosesnya gitu ya. Terus kemudian ketika masuk UI maka sebaiknya eh, kita pakai software kayak misalkan Figma gitu ya. Kenapa saya rekomen ini? Karena ini free gitu dan kita bisa bikin banyak file di sini gitu ya. Apa namanya? Terus kemudian ada visual element. Visual element ini adalah elemen-elemen yang akan kita pakai misalkan ngedit foto gitu ya, background, pattern dan lain-lain. Nah, ini bisa di Figma, bisa Photopea. Photopea ini adalah alternatif dari Photoshop gitu. Saya banyak pakai juga. Terus kemudian ada Canva gitu yang hampir semua orang udah familiar lah gitu. Jadi kalau bisa kita pakai dengan yang ada pun dengan free pun sebenarnya udah lebih dari cukup gitu ya. Nggak perlu pakai yang berbayar apalagi bajakan gitu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat untuk web builders. Nah, web builders ini sebenarnya ini lebih ke preferensi. Jadi tiap orang punya punya apa namanya punya preferensi masing-masing gitu ya. Gimana cara nge-convert dari visual konsep tadi itu masuk ke website gitu. Jadi tentunya saya akan merekomendasikan WordPress gitu ya, bukan karena saya salah satu organizer di WordPress Jakarta, bukan. Tapi memang WordPress ini eh, sangat-sangat intuitif toolsnya gitu ya, user friendly gitu.
Nah, ini beberapa alasannya ya. Dan customization-nya itu cukup tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa custom sesuai yang teman-teman mau. Cukup fleksibel, mulai dari e-commerce sampai sampai apa namanya, sampai yang lain-lain, misalkan membership. Bahkan ada aplikasi juga, saya ngelihat aplikasi dibangun basicnya dari WordPress. Itu cukup menarik tuh. Kita ngelihat gimana perkembangan dari WordPress itu sendiri. Nah, terus pluginnya itu bisa dibilang bejibun. Jadi banyak banget pilihannya gitu ya. Nah, tinggal teman-teman cocoknya yang mana itu bisa pakai gitu. Terus kemudian eh, untuk hosting optionnya itu fleksibel. Teman-teman bisa pilih mana yang cocok gitu ya dengan apa namanya, storage yang sesuai gitu. Ini ada banyak banget pilihan. Terus kemudian usernya ini banyak, saking banyaknya ini di mana-mana, maksudnya di mana-mana itu di beberapa negara, nggak cuma Indonesia doang, itu banyak komunitas-komunitasnya gitu ya. Jadi akhirnya community supportnya itu cukup tinggi gitu. Ketika kita ada suatu kendala, kita bisa bertanya ke komunitas-komunitas yang mungkin teman-teman bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Siapa aja nih yang pakai WordPress gitu ya. Ada banyak. Yang pertama ini ada Angry Bird gitu. Ini websitenya base-nya dari WordPress, Angry Birds ya. Terus kemudian ada Harvard. Harvard ini tentunya universitas ternama dari US. Ini dia pakainya WordPress, dan setahu saya di beberapa universitas di Indonesia banyak yang pakai WordPress, termasuk universitas apa namanya, UI ya, Universitas Indonesia itu pakai WordPress gitu. Terus kemudian ada NASA, ini yang lumayan kemarin rame di perbincangan kalangan WordPress user. Jadi NASA itu ngebangun websitenya di platform WordPress gitu. Kemudian yang lainnya ada eh, Universal Musik Global gitu ya. Tapi ini bukan bukan rekod yang ada di Indonesia aja, tapi memang globalnya itu pakai WordPress gitu. Nah, ada beberapa pilihan yang lain sebenarnya gitu ya. Ada Framer, Webflow, sama Wix. Nah, ini yang paling banyak kita dengar juga itu Wix ya. Nah, tapi ada beberapa yang menurut saya ada beberapa kekurangannya gitu. Yang pertama ini eh, plan berbayarnya itu baik storage, fiturnya itu terlimitasi, e-commerce. Nah, itu terlimitasi gitu. Nggak terlalu banyak pilihan di situ gitu. Terus kemudian bandwidth-nya juga cenderung rendah gitu. Tergantung dengan plans yang kita purchase. Pluginnya juga nggak terlalu, eh, mungkin saya bukan bilang nggak terlalu banyak ya, tapi nggak seluas dari WordPress gitu. Terus kemudian usernya, terutama di Indonesia, nggak terlalu banyak. Eh, Kemudian juga kita akan tergantung sama platformnya gitu, karena memang opsinya di beberapa platform ini adalah kita harus pakai platform itu gitu. Sedangkan di WordPress ada banyak kebebasan, seperti misalkan kita mau milih hosting yang tepat gitu ya. Nah, terus kita bahas selanjutnya ini tips and tricks-nya gitu ya. Oke. Nah, tenang sih, di sini saya nggak akan ngejelasin tentang nge-tricks di skateboard, tapi kita akan ngebahas gimana nge-tricks di eh, website ya, website design. Yang pertama adalah beberapa hal yang perlu kita catat adalah mobile dan speed optimization. Ini cukup penting gitu, di mana em, pengguna sekarang ini banyak memang dari mobile phone gitu. Terus kemudian simple and clean look gitu. Jadi tampilan kita nggak perlu aneh-aneh, cukup yang clean, bagus, sesuai dengan eh, klien kita atau produk kita gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan untuk eh, desain yang istilahnya eksploratif, itu kenapa enggak gitu ya. Tapi beberapa, kebanyakan ini simple and clean look gitu ya. Terus navigasi, masalah navigasi, terus bagaimana kualitas dari image-nya atau kontennya, gimana implementasi branding, dan gimana web hostingnya gitu ya. Ini beberapa hal yang perlu kita catat sebelum kita masuk gitu ya ke web design. Nah, jadi gimana caranya? Itu dari yang pertama, misalkan mobile and speed optimization gitu. Gimana cara kita ngoptimalin itu?
Caranya adalah dengan kita usahain format gambarnya itu ringan, jangan jangan terlalu besar. Maksimal itu saya saranin 19-20 pixel gitu, yang terlebar. Ya ini yang banyak diterapkan gitu ya. Karena sebenarnya kebutuhan dari website itu kebanyakan memang cuman 1366 sebenarnya. Itu mengikuti dari banyaknya orang yang pakai laptop gitu. Kalau 1920 ini sebenarnya ukuran aman di desktop gitu ya. Dan pastikan formatnya sebisa mungkin ini pakai WebP sehingga dia ketika di-load websitenya di-load itu cukup ringan. Nah, kemudian kasih white space yang cukup supaya nanti simple dan clean look-nya dapat nih, profesionalnya dapat gitu ya. Dan orang juga nggak terlalu capek ngelihat konten kita yang bertumpuk banyak gitu. Terus kemudian navigasi, gimana navigasi ini? Kalau misalkan banyak halaman, kontennya banyak, sebisa mungkin kita bikin sticky menu gitu. Jadi sehingga orang-orang ini dengan mudah bisa eh, lompat ke halaman satu, halaman lainnya. Nah, terus juga gimana quality image-nya, gambar yang sesuai produk dengan audiensnya. Misalkan sebagai contoh, ketika kita pegang misalkan produk produk misalkan apa ya, misalkan telekomunikasi. Telekomunikasi, tapi target marketnya, audiensnya anak muda nih. Kita pasang yang sesuai gitu. Jadi gambaran target audiens kita sebenarnya ada di image itu gitu. Gitu ya. Contoh mudahnya. Semuanya disamain, mulai dari gaya berpakaiannya gitu. Gimana cara mereka ngomong, gimana cara mereka bergaul. Nah, itu digambarin apa namanya sesuai dengan audiensnya. Jangan asal anak muda doang gitu. Nah, itu nggak akan tepat karena tipe audiens itu kan macam-macam gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kadang perlu fokus lebih di situ gitu. Itu yang tadi kaitannya dengan riset, riset atau analytics tadi. Nah, kemudian kita menganalisa dari si target audiens kita. Nah, selanjutnya ada kita nerapin warna primer nih. Supaya brandingnya ini dapat kita terapin warna-warna primer, yaitu warna utama di branding tertentu itu di buttonnya gitu. Dan beberapa elemen lain, misalkan di pattern, di background, atau di kita mau kasih apa namanya card, card atau kontainer tertentu yang mau pakai warna itu eh, disarankan gitu ya. Jadi kita terapin warna-warna si primer itu di button. Terus reliable web hosting pastinya kan. Nah, pilih yang terpercaya dan sesuai kebutuhan gitu ya. Saya nggak perlu ngomong macam-macam, mungkin teman-teman bisa ngelihat yang ada di sini gitu nanti ya. Cek gitu. Ini kita semua tahu Dominesia salah satunya gitu kan, yang udah cukup lama dan punya apa namanya produk-produk yang terpercaya lah. Ini bukan di endorse ya, walaupun saya di invite Dominesia, tapi ini memang seperti itu adanya kan. Nah, terus kemudian plus ya, ini yang lain nih. Beberapa hal lain. Jadi kalau misalkan kita di proses desain, bikin lebar tampilan itu sebenarnya cukup 1366. Banyak orang bingung, kita mulai desain dari mana Mas? Dari 1920 apa 1280? Nah, menurut saya tampilan yang ideal adalah di 1366. Ini di Figma-nya gitu ya. Sisanya ngikutin aja gitu. Tapi yang paling fokus di sini gitu. Karena ini yang akan real real conditionnya adalah di 1366 umumnya. Nah, kalau misalkan ada penerapan konten-konten yang full width ya, yang full gitu, apa namanya, memenuhi dari bidang monitor kita, itu sebaiknya di website-website yang banyak bermain visual atau visual first gitu ya. Contohnya website fotografi, website agensi kreatif, dan mungkin website-website yang dekat dengan fashion gitu ya. Jadi mereka memang ingin melihat tampilan visual-visual yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan untuk standar eh, produk atau apa gitu, mungkin nggak semua hal perlu full width gitu. Karena ketika kita eh, nerapin full width, kita juga mesti mikirin gimana keterbacaannya, teks dan lain-lain ya. Gimana orang mengkonsumsi si websitenya, tampilannya, image-nya dan lain-lain. Yang terakhir, saran saya adalah banyak konsumsi website yang punya desain bagus gitu.
ini udah wajib lah hukumnya. Terus kemudian lakukan analisa. Lakukan analisa itu kenapa bikin website ini bagus? Apakah karena fontnya? Apakah karena warnanya gitu ya? Coba pelan-pelan aja. Nanti lama-lama akan terbangun sense-nya sendiri. Oke, oke. Nah, kita lanjut ke implementasi desain, gitu ya. Jadi gimana sih implementasi desain di WordPress gitu dari Figma ke WordPress atau dari desain apa Photoshop dan lainnya ke WordPress gimana caranya? Jadi yang paling pertama adalah kita tentukan desain sistemnya. Nanti kita akan lihat ya lebih jauh. Terus baru kita bangun front end-nya. Jadi jangan dibangun dulu front end-nya sebelum desain sistemnya jelas sebenarnya. Kalau enggak nanti eh, akan lari ke sana sini ketika kita ngebangun websitenya dan akhirnya waktu pengerjaannya jadi lebih lama gitu ya. Nah, rekomendasi. Nah, ini yang juga yang cukup menarik ketika kita ngebahas themes di di antara para pengguna WordPress karena memang banyak yang berdasarkan preferensi personal ya. Nah, ini saya punya beberapa themes dan plugin builder yang ini cukup rekomen menurut saya. Yang pertama ini tentunya 2024 gitu ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini memang kita bisa benar-benar custom banget gitu. Jadi kayak kita punya punya dapat apa ya premium themes, tapi ini free gitu dari WordPress-nya gitu. Jadi fully custom banget dan versatile, bisa kita pasang untuk apa aja gitu ya. Terus outputnya juga cepat gitu. Nah ini yang menurut saya sangat-sangat rekomen. Apalagi sekarang nggak kayak dulu ya. Mungkin 2020, 19, 18 itu bentuknya kayak blok banget gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ini ya udah benar-benar kayak website yang kita banyak temuin gitu, website perusahaan dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya ada Blocksy. Blocksy ini salah satu yang saya rekomen juga gitu. Ini karena memang cukup praktikal, simple, instan gitu ya, versatile, bisa dipakai macam-macam kebutuhannya, terus hasilnya juga cepat gitu. Saya rekomen selain 2024 gitu ya. Terus kemudian ada Builder. Builder ini tentunya saya ngerekomen Gutenberg karena memang ini hasilnya outputnya bagus. Yang pertama hasil outputnya cepat, terus kemudian feature of WordPress. Apa maksudnya? WordPress memang akan mengembangkan ini ke depannya gitu. Dan ekosistemnya akan semakin besar gitu ya. Gitu, si Gutenberg ini. Jadi Gutenberg base builder. Nggak hanya Gutenberg doang, tapi teman-teman nanti bisa install add-ons-nya dan lain-lain supaya stylingnya lebih bagus gitu. Ada banyak pilihannya. Jadi yang pertama tentunya Gutenberg. Memang perlu waktu untuk membiasakan pakai Gutenberg, tapi benar percaya aja. Ketika kita udah pakai Gutenberg, itu akan susah lepasnya karena kita nggak memiliki ketergantungan dengan builder-builder lain. Nah, itu kenapa saya rekomen. Jadi ketika teman-teman ngupdate pluginnya, teman ngupdate si tema dan lain-lain itu jarang akan miss ya, miss atau berantakan nanti websitenya tampilannya, punya efek-efek yang nggak bagus tampilannya. Nah, ini sebenarnya agak minim ketika kita ngupdate WordPress tampilannya berantakan kalau kita pakai Gutenberg itu. Nah, kemudian yang kedua Breezy Builder. Ini juga saya rekomen selain misalkan pakai Gutenberg tadi gitu ya. Karena hasilnya juga cepat, terus user friendly banget karena mereka punya UI yang sangat-sangat bagus menurut saya, simple dan cukup mudah dipahami untuk semua orang sebenarnya. Cukup dibiasakan aja nanti apa namanya eh, semua akan terbiasa gitu ketika kita pakai ini gitu. Oke, kita mungkin selanjutnya kita ngelihat sedikit ya case study-nya gimana sih. Jadi saya beberapa waktu lalu saya dan teman-teman kebetulan di sini ada Mas Clement yang sempat bantuin saya. Kita bareng lah, bukan bantuin ya, bantuin saya, tapi kita bareng-bareng ngerjain untuk nge-revamp website eh, komunitas WordPress Indonesia gitu. Nah, yang pertama ini adalah di sini ya.
ini tampilan Figma-nya. Jadi di sini saya bikin ada sampel headline-nya segala macem gitu ya. Tampilannya seperti ini gitu. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dilihat. Jadi ada ini masih masih konsepnya semua gitu. Nah, ini nanti ada meetup-meetup kota-kotanya nanti seperti ini gitu. Nah, di sini juga ada saya pasang desain guideline-nya ya dari tipografi, colors dan sitemap gitu. Jadi di sini saya breakdown warna-warna yang akan dipakai gitu ya. Mulai dari netral ada warna putih, warna hitam gitu, tapi nggak hitam pekat karena akan membuat mata kita lebih lelah sebenarnya ketika kita konsumsi yang benar-benar hitam gitu ya. Nah, di sini ada ukuran fontnya dan lain-lain ya. Terus kemudian saya coba eksplorasi gitu ya, eksplorasi dari basicnya. Nah, karena kemarin itu dalam rangka 20 tahun WordPress, jadi saya buat pattern berdasarkan yang ada di sini gitu. Jadi si angka 20 ini lalu saya hilangkan duanya dan logo W-nya, kemudian saya jadiin bulat, kemudian saya explore lagi, saya potong menjadi seperempat. Nah, akhirnya seperempat itu yang jadi patternnya dipasang di halaman-halaman yang ada di WordPress gitu. Jadi contohnya seperti ini gitu ya. Jadi di beberapa section saya pasang ini gitu. Nah, warna ini juga sebenarnya bukan bukan asal karena saya senang warnanya jadi saya pasang. Jadi saya dalemin lagi WordPress itu punya warna apa aja sih selain warna biru gitu ya. Yang kita tahu kan biru sama putih, biru sama putih. Ternyata dia punya produk lagi yang lain yang sebenarnya nggak banyak orang tahu em, tentang Bioling ya sebenarnya. WordPress punya Bioling sebenarnya, produk Bioling. Nah, di situ ada beberapa warna-warna yang menurut saya cukup bagus ketika kita terapkan gitu. Nah, akhirnya jadi kayak tadi websitenya. Nah, ini websitenya eh, kita coba lihat. Nah, ini akhirnya yang jadi em, di websitenya ya. Sorry, gitu. Sorry ini mungkin agak kepotong karena tampilannya. Jadi tampilan fullnya itu seperti ini, gitu ya. Kurang lebih sebenarnya sama dengan nggak jauh beda dari yang didesain tadi, gitu ya. Nah di sini, di sini ada event-event yang kita semua bisa lihat, gitu. Di mana tempatnya, kapan, gitu ya. Terus kalau kita bisa lihat semua event, gitu. Nah terus di sini ada slider. Slidernya memang sengaja saya matiin karena supaya orang bisa ngebaca. Ya ini acara yang kemarin. Kalau slider kita aktifin, maka orang sulit untuk baca informasi yang di dalamnya karena slider biasanya punya punya timing sendiri kan untuk sliding walaupun kita bisa atur gitu ya. Terus kemudian di sini artikel-artikelnya. Jadi di sini yang sebelumnya itu tampilan yang blok banget, maka di sini saya coba ubah jadi tampilan yang lebih fresh, lebih lebih pleasing ya di mata gitu. Kira-kira seperti itu untuk yang bagian ini. Jadi kita mulai sebenarnya dari konsep ini dulu gitu. Awal, nah ini sitemapnya gitu. Gitu ya, saya mulai dari hero banner gitu ya. Kemudian ada introduction-nya untuk WordPress itu kayak gimana gitu. Terus kemudian ini akan ada halaman apa aja. Ya itu sebenarnya yang bisa saya share. Sebenarnya kalau misalkan kita lanjut akan panjang banget kalau ngebahas UI UX design karena punya materi yang cukup luas ya gitu. Oh iya, betul Mas Hendra, ini semuanya kita pakai Gutenberg. Jadi yang kita bangun ini eh, pakai Gutenberg base. Jadi pertama core Gutenberg, terus kemudian kita pakai add-ons namanya Gateway. Itu cukup bagus juga. Saya cukup rekomen. Terus kemudian pakai Generate Blocks. Jadi semuanya sebenarnya pakai Gutenberg sih, gitu yang kita bangun gitu. Mungkin kalau mau ngelihat sedikit ya, ini sorry. Halo, halo. Oke, ini tampilannya, gitu ya. Kalau ada di ini, gitu. Jadi ini tampilannya yang akhirnya nanti ada kita masukkan
jadi front end-nya tadi gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Jadi sebelum kita tutup, Mas, mungkin ada closing statement nggak dari Mas Rio? Oke, sebenarnya tadi ya, saya mau bawa yang tadi lagi. Jadi ketika kita ngomongin soal UI UX design, sebenarnya ini sejujurnya saya pribadi, sebenarnya ketika kita nggak berada di bidang itu, sebenarnya nggak diwajibkan untuk jago teman-teman gitu ya. Jadi itu dulu apa namanya yang perlu kita tanamin ketika kita ngegarap UI UX design gitu. Nggak perlu jago, tapi pahamin kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsipnya kayak tadi ada spacing gitu ya, ada apa namanya grouping dan lain-lain itu. Jadi sehingga kita bisa menghasilkan yang cukup bagus, cukup nyaman itu. Nah, dan yang paling penting adalah kita memang mesti banyak-banyak referensi, banyak-banyak eh, melihat sesuatu, melihat luar gitu ya. Jadi kita selalu compare apa yang kurang, apa yang cukup gitu. Nah, di situ nanti kita bisa sambil jalan akan ngembangin sendiri gimana apa namanya kemampuan kita di UI UX itu. Lebih Itu banyak aja dari eksplorasi saya. kayak Mas ya. Ya, betul eksplorasi itu yang paling penting sih. Oke. Gitu. Oke ya, itu terima kasih Mas Rio. Ya, Eh, sama-sama. Oh ya, mungkin Mas Erdi saya juga mau share sedikit mungkin teman-teman kalau oke. misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti bisa bisa lewat sini ya. Email ini kontak saya rioburhan.com atau bisa juga nanti ikut apa namanya WordPress Meetup kalau misalkan mau tanya-tanya langsung karena biasanya kita suka ada acara meetup di beberapa kota gitu di masing-masing kota yang bisa dilihat nanti informasinya di wp-id.org. Ya, bisa juga nanti ngobrolin tentang Gutenberg atau blog editor itu di s.id slash blogs Indonesia. Nanti di situ juga ada grup di mana kita ngobrolin tentang Gutenberg dan blog-blog apa namanya blog-blog ya, blog add-ons, editor dan lain-lain gitu. Dan Domenesia juga punya grup Telegram ya, Mas Herdi ya. Ya benar Yang Mas. mungkin bisa teman-teman join juga, di mana nanti bisa diskusi tentang website gitu. Oke, Hmm. itu aja Mas Herdi dari saya. Oke, terima kasih Mas Rio untuk waktunya. Yuk, Mas, sama-sama. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman sudah join ke acara kelas Tanya Domenesia. Mungkin sampai ketemu di kelas Tanya Domenesia selanjutnya. Oke, dadah.